Shalom, sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memasuki renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita pada hari ini diambil dari Efesus pasal 3 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Firman ini sangat menarik sekali, keberanian dan jalan masuk hanya ada di dalam Kristus. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, itulah tema yang kita ambil. Kita harus mengakui bahwa hidup kita di dunia ini seringkali bergantung pada figur kita sebagai manusia yang terbatas. Akibatnya membuat kita sering merasa gagal dan cemas, bahkan kecewa. Dalam nats kita, Paulus mengarahkan kita untuk melihat kepada figur Yesus Kristus, bukan kepada Paulus atau pada diri kita sendiri. Sebab penderitaan yang dialami Paulus adalah demi Kristus. Dan Paulus mengimani bahwa penderitaan yang dialami demi Kristus pada akhirnya akan membuahkan kemenangan. Sehingga Paulus percaya sepenuhnya kepada Kristus dan ia memperoleh keberanian untuk menghadapi semua kemungkinan terjadi dalam hidupnya. Dan tidak ada kegentaran sedikit pun dalam hatinya. Dalam nats kita Paulus berkata, di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, nats ini adalah kesaksian iman Rasul Paulus tentang siapakah Yesus yang olehnya semua manusia dapat masuk ke dalam hadirat Allah. Yesus selalu berkata bahwa Dia adalah jalan. Dia adalah pintu. Dia adalah gembala. Dia adalah juru selamat. Dia terang dunia. Dan macam-macam. Sebutan-sebutan atas nama Yesus itu sangat banyak sekali. Menandakan bahwa Ia adalah segala-galanya. Sebagaimana firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jelas melalui nats ini, Yesus menyatakan dirinya bahwa Dia adalah perantara kita kepada Bapa dan perantara Bapa kepada kita. Inilah pernyataan iman Paulus dan seluruh umat Kristen di seluruh dunia. Dalam kasih karunia Allah, kita beroleh kekuatan, beroleh keberanian untuk melakukan kehendak-Nya. Persoalan dan kesusahan yang kita hadapi seharusnya tidak lagi membuat kita menjadi tawar hati, membuat kita menjadi gentar dan takut. Karena di dalam Kristus kita sudah beroleh jalan masuk kepada kasih karunia Allah. Di dalam Kristus, maka semua permohonan kita, semua kerinduan kita bisa kita sampaikan kepada Allah dan Allah akan menjawabnya sesuai dengan kehendak-Nya. Sebab Allah bermaksud untuk memakai dan menggunakan iman kita sebagai alat untuk kemuliaan-Nya. Karena Allah tidak pernah sedetik pun abai dan meninggalkan anak-anak-Nya. Karena anak-anak-Nya adalah anak-anak-Nya, kesayangan-Nya. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, seorang ahli Alkitab bernama George Adam Smith pernah mengatakan bahwa ketika ia mengunjungi tanah suci, ia melihat seorang gembala dan dombanya berdiri di depan
benteng. Tidak ada pintu terlihat di sana, yang tampak hanyalah sebuah lubang sebesar tubuh manusia. Smith kemudian bertanya kepada gembala tersebut, "Mengapa di sana tidak ada pintu?" Gembala itu menjelaskan, "Sayalah jalan masuknya. Saya berdiri di lubang itu dan di sana tidak ada pintu. Dan domba hanya lewat saya untuk memasuki benteng. Apabila semua sudah berada di dalam dengan aman, maka saya akan berbaring melintang pada lubang itu kembali. Tidak akan ada pencuri yang dapat masuk, dan juga tidak akan ada domba yang bisa keluar masuk, kecuali melewati tubuh saya. Sayalah jalan masuknya." Indah sekali ilustrasi ini untuk menggambarkan sedemikian pentingnya posisi Yesus Kristus dalam hidup kita. Jalan atau pintu untuk masuk ke dalam hadirat Allah, menerima berkat-berkat dan kasih karunia-Nya, bahkan untuk berada dalam kerajaan surga. Sahabat rohani yang baik hati, apa pesan renungan ini bagi kita? Paulus menggunakan ilustrasi ini dengan menggunakan waktu yang tersisa dalam hidupnya untuk hidup di dalam Kristus, serta memberitakan posisi dan kesiapaan Kristus melalui hidupnya dan semua perjuangannya. Dia berani mati untuk memberitakan itu supaya semua orang yang mendengarkan diselamatkan oleh Kristus. Dalam hidup ini kita harus tetap menatap kepada Kristus. Kita harus menatap jalan penderitaan Yesus sebagai jalan yang membawa kita kepada kemuliaan dan kemenangan. Dengan menatap jalan Kristus, Via Dolorosa, kita punya dasar yang kuat untuk menjalani kehidupan dengan seluruh proses perjuangan iman kita di dunia ini. Bahkan dengan memandang kepada Kristus yang tersalib, kita akan beroleh keberanian untuk percaya bahwa kita akan mendapat jaminan kemenangan dalam menghadapi semua pergumulan kehidupan kita kapan dan dimanapun. Karena itu, pandanglah kepada Yesus. Tetap dekat dengan Yesus, sumber kekuatan tertinggi kita. Karena di dalam Kristus kita beroleh kedamaian, beroleh keberanian, dan percaya untuk menjalani hidup kita dengan berbagai persoalan yang ada di dalamnya. Andalkan Yesus, maka kamu akan aman dan tentram. Selamat berjuang, Tuhan memberkati kita. Amin, kita berdoa. Bapa Surgawi yang baik hati, terima kasih atas sapaan firman-Mu pada kesempatan ini. Paulus sangat luar biasa dalam menguraikan bagaimana posisi Kristus yang sangat vital dalam kehidupan kami, terutama untuk mendekati tahta kasih karunia Allah. Karena hanya melalui dan di dalam Kristus kami layak masuk ke sana. Oleh karena itu kami bersyukur kepada Allah Bapa yang telah memberikan jalan, jembatan dan pintu masuk ke hadirat-Nya melalui Yesus. Oleh karena itu sebagai pengikut Kristus, jadikan kami anak domba yang taat, yang setia, yang baik kepada Tuhan melalui perilaku yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Pengasih dan penyayang, pemaaf dan pengampun, juga pemberi berkat dan kebaikan lewat kehidupan kami. Pakailah kami Tuhan sebagai alat untuk menyampaikan kabar baik ini seperti Paulus, sampai memperjuangkan, mempersembahkan seluruh hidupnya demi iman kepada orang-orang yang belum percaya. Dia siap mati untuk Kristus dan menderita untuk Kristus. Kami pun siap menderita demi dan untuk Kristus sepanjang hidup kami. Jikalau Kristus ada di depan kami, maka kami percaya kami akan dibawanya masuk ke dalam hadirat Allah. Biarlah kasih-Mu melingkupi kami, keluarga kami, anak-anak kami,
dan juga komunitas kami, agar setiap perjuangan kami untuk mengabarkan Injil Kerajaan Surga lewat diri kami, lewat sikap dan perbuatan kami, bisa membawa lebih banyak orang untuk percaya kepada Yesus Kristus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup itu. Terima kasih Tuhan, bersama dengan keluarga kami sujud sembah dan mohon berkati kami dengan anak-anak kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.